Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Doni Bustami Adam dari Prodi TKL Media NIT 20.07.08.072. Siap, mohon izin Bapak dosen. Siap, mohon izin mempresentasikan hasil kerja saya tentang pembangkit listrik tenaga surya. Sejarah sel surya. Pada tahun 1839, Edmund Becquerel, seorang pemuda asal Prancis berusia 19 tahun, yang menemukan sebuah efek fotovoltaik. Beliau menemukan efek itu ketika sedang bereksperimen menggunakan sel larutan elektrolisis yang dibuat dari dua elektroda. Becquerel juga menemukan bahwa beberapa jenis material tertentu dapat memproduksi arus listrik dalam jumlah kecil ketika terkena cahaya. Sel surya. Sel surya, sering disebut fotovoltaik, adalah sebuah perangkat yang mampu mengkonversikan cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik. Lalu sel surya dapat dianalogikan sebagai device dengan dua terminal sambungan, di mana kondisi gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti dioda, dan saat disinari matahari dapat menghasilkan tegangan. Lalu komponen sel surya dan pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama ada substrat, yang kedua material semikonduktor, yang ketiga kontal mental, yang keempat lapisan antireflektif, yang kelima enkapsulasi. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik DC. Solar charge controller mengatur listrik DC menuju disimpan di baterai. Baterai memiliki kapasitas daya untuk menghidupkan beban. Lalu, inverter mengubah listrik menjadi DC AC. Yang terakhir, beban dapat berupa listrik DC maupun listrik AC. Sistem PLTS. Yang pertama, off-grid system. Sistem pembangkit listrik untuk daerah terpencil. Yang kedua, on-grid atau grid T-system. Sistem ini menggunakan solar panel menghasilkan listrik yang lingkungannya dan bebas emisi. Yang ketiga, hybrid system. Sistem ini menggunakan dua sistem atau lebih dengan energi yang berbeda. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, sumber energi tersedia sepanjang tahun. Yang kedua, tidak menimbulkan kebisingan. Yang ketiga, tidak menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, mempermudah akses pada media informasi. Kesimpulannya, energi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Meningkatkan kebutuhan energi dapat berupa indikator peningkatan kemakmuran. Namun, bersamaan dengan itu juga menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. Oleh karena itu, penyediaan sumber energi alternatif seperti energi surya melalui pemanfaatan sel fotovoltaik. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.